Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini saya menjelaskan tentang contoh soal dari materi gerak parabola. Untuk materinya mungkin sudah saya kirim di video sebelumnya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 3 buah persoalan mengenai gerak parabola. Oke, perhatikan. Soal pertama, Harun menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Jatuhnya bola memiliki jarak horizontal 5 meter akibat percepatan dari gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa kecepatan awal bola. Yang pertama itu kita gambarkan kondisinya. Ini diketahui di sini adalah sudut alfanya itu 45 derajat. Kemudian jarak horizontal berarti X itu adalah 5 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita gambarkan. Nah, sinilah. Jadi si Harun menendang bola dengan sudut 45 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Sudutnya adalah 45 derajat. Jarak jatuh bola dari posisi Harun adalah 5 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan awal bola yang ditendang Harun? Seperti biasa kita menggambarkan analisis vektornya. Pertama, posisi Harun menendang bola dianggap di titik A. Berarti ini V0. Sini V0. Nah, V0 ini yang ditanya. Berarti di sini ada V0x. Sini ada V0y. Nah, resultannya adalah V0. Jarak tempuh Harun menendang bola adalah sejauh 5 meter. Seperti biasa, kalau kita memakai untuk sumbu X itu kita pakai gerak lurus beraturan. Kalau untuk sumbu Y kita pakai gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau dia menendang bola, berarti bola ditendang adalah melalui sumbu Y. Ya, maka persamaannya untuk mencari jarak terjauh ada, saya jelaskan juga di bukunya juga ada. Mencari jarak terjauh itu pakai persamaan X sama dengan sin 2 alfa. Itu ada di buku paketnya masing-masing. Dikali setengah sin 2 alfa dikali seperg atau sin 2 alfa per G. Ini jarak terjauh. Ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. X jarak terjauhnya udah diketahui. Kenapa ini kita pakai? Karena ini merupakan persamaan jarak terjauh yang ada hubungannya dengan kecepatan awal. X di sini adalah 5. V0 ini V0 kuadrat sin 2 alfa. Alfanya berapa? 45 derajat per G. Ya. Berarti di sini 5 sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali 45 derajat berarti sin 90 derajat per 10. Kita pindah ruaskan, jadinya apa? 10 kali 5 50. V0 kuadrat sin
alfa sin 90 adalah 1. Maka V0 saja akar dari 50 atau akar dari 50 itu adalah sama dengan 5 akar 2. Ya, 50 itu kan kalau kita pecahkan sama dengan akar 25 kali 2. Akar 25 adalah 5. Akar 2 tidak bisa lagi. Maka kecepatan awalnya diperoleh 5/2 meter 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, mungkin soal yang kedua itu kita gini kan aja. Ya, batu aki dilemparkan Fandi ke udara sehingga membentuk sudut 53 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jadi di sini sama, kita bikin dulu diketahui alfanya adalah 53 derajat dengan kecepatan awal 250 meter per sekon. Kecepatan awalnya adalah V0 nya 50 meter per sekon. Jika diasumsikan nilai G adalah 10, tentukan posisi. Nah, posisi ini berarti yang ditanya adalah X nya berapa, Y nya berapa pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, kita lanjutkan. Untuk titik X dan Y mungkin udah tahu. Sebelumnya kita harus ketahui dulu, ini adalah 53, bukan sudut istimewa ya. Sin 53 itu sama dengan 4/5. Kemudian cos 53 itu sama dengan 3/5. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya posisi X dan Y. Kembali ke konsep awal, kalau sumbu X itu kita memakai prinsip GLB. Kalau sumbu Y itu kita memakai prinsip GLBB. Sekarang pertanyaannya di manakah posisi batu aki? Berarti dalam koordinat X dan Y. Kita cari untuk X. Untuk X itu berarti V0 cos alfa kali T. Ya, V0 cos alfa kali T. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini dah. Di sini dia 53 ya. Nah, kira-kira seperti ini dia membuangnya. Berarti di sini 53. Kalau di sini V0x, sini V0, di sini pasti V0y. Nah, pertanyaannya untuk jarak X itu adalah V0x kali T. X itu adalah jarak. Ya, X itu V0 cos alfa kali T. V0 nya berapa? V0 adalah 50. Cos alfa berarti cos 53. T nya berapa? Ada 2. Berarti 50 cos 53 adalah 3/5 kali 2. Berarti jawabannya berapa? Ini habis, tinggal 10. 30 kali 2 adalah 60. Berarti untuk koordinat X nya adalah 60 meter batu akinya dilemparkan. Kemudian untuk Y. Untuk Y berarti berlaku GL apa? GLBB. Nah, untuk GLBB berarti kalau untuk mencari apanya, dia jatuhnya apa? Gerak vertikal bawah. Nah, gerak vertikal bawah ini berarti untuk Y nya itu
V0 sin alfa kali T, ini rumusnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya, dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa di sini kurang? Karena dia adalah GLBB diperlambat. Kalau benda jatuh itu kalau bukan GLBB diperlambat, berarti bendanya akan jatuh-jatuh ke tanah dia, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Makanya dalam konsepnya kalau benda jatuh itu biasanya GLBB-nya diperlambat, kecepatannya berkurang. Kita tinggal masukkan V0-nya 50 sin 53 derajat kali 2, T-nya 2, setengah 10, T-nya adalah 2, T2 kuadrat. Ini berarti 50 sin 53 adalah 3/5 kali 2 setengah 10, ini 4, ini habis seperti 5, ini habis 10, berarti 60 kurang 20, dapatnya adalah 40 meter. Maka posisi batu aki itu dalam koordinat X, Y adalah 60,40 meter. Nah, itu jawabannya. Jadi contoh gerak parabola seperti itu aja. Enggak apa. Ya kita dalam materi kelihatannya susah karena kita menjabarkan semua kondisinya masing-masing titik. Oh, ini sin 53, ini ada sedikit apa ini? Ini 40, 4/5 ya. Ini 80, berarti 60, berarti koordinatnya adalah 60,60. Ya, dia sin 53. Oke. Lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu ini lagi mengenai pesawat perang. Nah, coba untuk nomor apa? Nomor 3. Ini mengenai pesawat perang. Pesawat puntok akan melancarkan serangan berupa peluncuran bom. Nah, berupa peluncuran bom. Pesawat puntok berada dengan ketinggian 200 meter dengan jarak mendatar dari tempat. Berarti di sini kita gambarkan. Anggap ini pesawatnya. Ya. Dia berada dengan ketinggian 200 meter. Berarti dia melempar ke sini. Ya, kalau kita gambarkan kayak gini dia. Nah, kira ketinggiannya itu adalah 200 meter dengan jarak mendatar dari target. Nah, jarak dia dari target berarti sini X ya. Ini target di sini, kita anggap target. Berarti sini X. X-nya berapa? 600 meter. Pertanyaannya, berapakah kecepatan relatif pesawat tempur terhadap target? Nah, ini. Jadi yang ditanya adalah kecepatan relatif pesawat tempur terhadap target yang mau dijatuhkan bom. Ini sebenarnya sederhana saja. Karena apa? Kita posisi pesawat adalah sumbu Y. Ini sumbu X, target sumbu X. Berarti kalau untuk sumbu Y, nah, kita lihat pesawat dulu. Pesawat itu di sumbu Y. Itu sumbu Y yang berlaku adalah GLBB lagi. Kita pakai apa? Pesawat itu berada di ketinggian maksimum, yaitu 200 meter. Tinggal pakai H aja. H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Ya. Kurang setengah GT kuadrat. Oke. H-nya berapa? H-nya adalah 200. V0T kecepatan awalnya enggak ada, berarti 0. Ya, kecepatan awalnya enggak ada. Berarti 0. Di sini
min setengah, G nya 10, ini T kuadrat, berarti 200 min 5 T kuadrat. Maka T saja. Tanda min ini dia mengalami perlambatan. Jadi jangan kalian asumsikan kok dalam min misalnya Pak, itu dia mengalami perlambatan. Waktu itu mengalami perlambatan. Oke, berarti T kuadrat sama dengan 200 per 5. Berarti di sini adalah 40. Maka T saja, untuk T saja itu akar dari 40. Ya, akar dari 40 berarti nggak bisa 6,32 ya 6,32 sekon. Ini baru waktu. Pertanyaannya, berapakah kecepatan relatifnya? Kalau kecepatan relatif, masih ingat GLB kita pakai kalau relatif dia terhadap target. Kalau terhadap target berarti dia berlaku sumbu X. Nah, V relatif terhadap target. Kalau berlaku sumbu X, ya pakai GLBB. V sama dengan X per T. Ini dari mana? Ini datang dari sini. X sama dengan V T. Mungkin SMP udah belajar nih segitiga. Dari sini dia. Maka X-nya berapa? X-nya 600, T-nya 6,32. Baru dapat kecepatan relatif. 600 dibagi 6,32 adalah 94,93 meter per sekon. Nah, kalau kita jadikan ke kilo itu setara dengan 341,78 kilometer per jam. Jadi seperti itu. Itulah soal-soal gerak parabola. Banyak lagi soal-soal lain bisa kalian pelajari di buku paketnya dengan teori yang sama, rumusnya yang sama. Perhatikan apa yang ditanya. Dia lain yang ditanya, lain pula persamaannya. Jadi hati-hati. Itu pesan saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan share juga, bantu juga sukseskan channel saya. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan di kolom komentar, kalau enggak melalui WhatsApp. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.